Ya, ini hari ini resmi FBI mensomasi Rismond Sianipar dan kawan-kawan. Jangan buat gaduh lagi di bangsa ini. Ya. Karena kemarin habis ribut masalah A, pindah lagi ke B. Ya. Dari B ke C, ke B, nggak ada habisnya. Sementara pemerintahan Pak Prabowo ini lagi membangun. Nah, ya. Pemerintahan Pak Prabowo ini lagi membangun. Semua lagi dibersihkan, koruptor lagi dibersihkan. Ya. Mafia-mafia dibersihkan, rakyat lagi dipentingkan oleh Pak Prabowo. Apa ini juga ada maksud tertentu bikin menghambat kita punya presiden? Takutnya ada strategi politik mereka. Pura-pura memecah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ujung-ujungnya menghancurkan Pak Prabowo juga. Karena ini politik juga gitu. Jadi hati-hati ya. Rismond, ini kau sudah kusomasi, ya kami FBI sudah mensomasi kamu. Silakan kau laporlah sama Abraham Sama, sama Ahmad Kozinudin, sama siapa tuh yang hebat-hebat tuh. Ilmu hukumnya nanti lawannya saya tuh ya. Entah apa pun negara kita ini makin kayak negara main-main sih, lihat. Gimana ya, hanya apakah desakan people power kita berdemo gitu besar-besaran untuk menuntut Jokowi menunjukkan ijazahnya. Kemarin dia bilang akan saya bawa kalau perintah hakim, akan saya tunjukkan, tapi nggak datang juga, dia mangkir kedua kalinya. Terus siapa yang bisa mengatur orang ini, presiden bekas ini, bekas presiden ini? Kok nggak ada ya? Semua orang takut. Kok bisa ya, kita ini satu negara takut sama keluarga Jokowi ini. Nggak ada yang berani, semua pengecut, penakut. Apa nggak bisa kita paksa supaya Jokowi ini menunjukkan ijazahnya ke publik? Bukannya hak kita itu? Parah Indonesia ini. Kalau menurut kalian, tuliskan dulu komentar. Kayak mana memaksa orang ini supaya menunjukkan ke publik ijazahnya? Jokowi kini dalam keadaan putus asa yang mendalam. Sudah 2-3 hari terakhir ini tidak nongol di ruang publik. Dr. Tifa mengatakan bahwa Jokowi tidak kuat melawan depresi yang menimpanya karena berbagai masalah berat dengan risiko hukum yang juga berat sedang dihadapinya. Menurut saya, ada sekitar 13 masalah yang melilit Jokowi. Pertama, isu ijazah palsu. Kedua, Presiden Prabowo sampai sekarang belum menjenguk Jokowi. Hal ini membuat makin ciut nyali Jokowi. Ketiga, tidak ada lagi para menteri berduyun-duyun sowan ke Solo seperti dulu, kecuali 2 menteri penjilat, Pratekno dan Muhadjir Effendi. Keempat, rombongan demi rombongan yang dulu setiap hari ngantri mau berfoto ria atau berselfie ria dengan Jokowi, bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Kelima, kasus hukum anak dan menantunya saya kira juga mengganggu berat Jokowi. Keenam, IKN yang jelas mangkrak dan sudah jadi kota hantu, tentu biang keladinya adalah Jokowi karena tidak pernah didiskusikan secara matang di DPR. Ketujuh, front anti Jokowi di medsos telah menjadikan Jokowi bulan-bulanan pelecehan dan penghinaan Jokowi sekeluarga. Kedelapan, sebagian besar ternak Mulyono sudah berbalik arah. Kini ikut mengganyang Mulyono tanpa henti dan tanpa ampun. Kesembilan, Mulyono gagal membuat partai yang dia idam-idamkan, yang dia namakan partai super terbuka. Kesepuluh, oligarki yang dulu setia menemani Jokowi, kini sudah pindah ke naungan Pak Prabowo. Kesebelas, Jokowi ketar-ketir karena sebentar lagi Parcok, Partai Coklat, kepolisian tidak lagi bisa Jokowi kendalikan. Ke-12, pukulan OCCRP yang menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup nomor 3 di muka bumi, ibaratnya pukulan KO dalam dunia tinju. Ke-13, belakangan Munarman mengusulkan seluruh harta Jokowi harus segera disita untuk menutupi hutang Indonesia yang berjumlah 8.909 triliun rupiah. Ke-13, masalah berat ini mengguncangkan jiwa Jokowi yang dulu petentang-petenteng terus-terusan membohongi bangsanya. Jokowi sekarang mengalami keputusasaan. Hidup Jokowi, kita tidak akan pernah berhenti untuk kebenaran. Saya baca di berita Polri akan kembali memeriksa ijazah. Polri akan memeriksa semua dokumen, semua tempat dan barang bukti yang ada. Kita tunggu kawan-kawan ya.
Kita bersama orang-orang benar, kita bersama orang-orang baik. Kita percayakan semua pada penegak hukum yang ada. Kita buktikan mana yang benar, mana yang salah. Dan kita siap menerima, teman-teman ya, apa yang dikatakan nanti setelah di pengadilan. Pak Jokowi orang baik, Pak Jokowi bukan koruptor, Pak Jokowi sudah berjasa untuk bangsa ini. Mari kita hormati pemimpin-pemimpin kita yang sudah berjasa. Hidup Prabowo, hidup Jokowi, gas terus. Klarifikasi kedua yang dibuat oleh Paiman Raharjo makin membuat kita mencurigai Paiman Raharjo. Ia terindikasi melakukan upaya untuk membangun hubungan dengan Roy Suryo yang dibuktikan oleh Roy Suryo lewat pesan pendek WA yang ditujukan untuk mempengaruhi agar Roy Suryo tidak melakukan kritik-kritik dalam rangka membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Saya dalam konteks ini tidak yakin bahwa memang ijazah Jokowi itu adalah ijazah yang dibuat di Pasar Pramuka atas jasa Paiman Raharjo. Tetapi yang saya curigai adalah Paiman Raharjo itu menjadi bagian dari cerita-cerita yang begitu sangat keji terkait dengan bagaimana sebuah tempat di mana Pasar Pramuka dulu adalah tempat di mana Paiman Raharjo bekerja, itu menjadi bagian dari banyaknya dokumen-dokumen kehidupan, termasuk jasa, skripsi, dan lain-lain yang diproduksi di tempat ini. Karena itu, kecurigaan saya terhadap Paiman Raharjo ini membuat kita harus curiga bahwa jangan-jangan memang Paiman Raharjo bekerja untuk memproduksi dokumen-dokumen asli tapi palsu. Ini sungguh sangat memprihatinkan dan memalukan. Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa inilah manusia laknat. Pakaiannya agamis sekali, ya, berhijab seolah-olah paham dengan agama, ternyata otaknya kotor-kotor. Kurnia sirup lubis, lobang bisul. Kau bilang Pak Jokowi itu seorang penjajah dan penyandra. Sejak kapan kau sandra? Gak pernah sejarahnya Pak Jokowi menyandra rakyat Indonesia ya cuy. Buktinya kau masih hidup sampai sekarang. Kalau sudah disandra Pak Jokowi, kau gak bakalan kelihatan sampai sekarang, gak bikin onar ya. Lubis. Aduh, ini manusia laknat satu ini. Tak kapan tobatnya? Kau bilang penjajah. Aku aja sebagai rakyat Indonesia mulai dari zamannya Pak Soeharto, mau Pak Soekarno, Begulat tuh itu ya presiden berapa kali. Nggak pernah tuh dijajah sama presiden. Walaupun cuma banteng pun jadi presiden dulu pun. Walaupun tidak pilihan dengan rakyat. Gini-gini aja kehidupan awak dari dulu. Jadi nggak pernah lah kita dijajah sama Pak Jokowi. Kurnia lubis. Sok-sok ngadu kau bilang Mak Banteng itu menyesal telah mengambil Pak Jokowi dulu di sarang banteng. Dulu Mak Banteng itu mencalonkan presiden kalah. Terus dia pasangan dengan Pak Prabowo juga kalah. Ternyata diusung Mak Banteng itu Mak Lampir. Pak Jokowi baru menang ya. Terus Pak Jokowi keluar dari sarang banteng. Dia mengusung si Janggar. Lobet 16% sayang. Kurnia lubis ya. Lobet sayang 16%. Jadi terus itu kenyataan fakta ya. Tak bisa dipungkiri. PDIP tanpa Pak Jokowi tidak jadi apa-apa. Ya. Buktinya waktu Pak Jokowi jadi presiden 10 tahun. PDIP sarang banteng itu Mak Lampir menguasai. Ya, dia kan tahu kalau kadernya PDIP itu sarang banteng, petugas partai wong cilik gitu. Jadi Pak Jokowi nggak mau jadi bonekanya sarang banteng Mak Lampir itu. Jadi dia keluar dari sarang banteng. Ngamuk lah, diseruduk
sama Mak Banteng Pak Jokowi sampai sekarang bikin onar. Buktinya aku yakin kau suruhan Mak Banteng buat onar kelompok-kelompok kalian ini biar rusuh Indonesia ini supaya si Gibran tergantikan gitu ya kan. Namanya sarang banteng partai wong cilik, dia nggak mau dari sarangnya menyerang Pak Jokowi, jadi kalian dimanfaatkan sama Mak Lampir, namanya Mak Lampir ya kan, biar bisa nanti dia cuci tangan. Ya Kurnia Lubis kalian aja mau dimanfaatkan sama Mak Banteng. Oh alah, Kurnia Lubis lubang bisul. Sampai kapanpun kalian nggak akan bisa menjatuhkan Pak Jokowi ya. Buktinya malah sarang banteng yang jatuh sancur-hancurnya sekarang. Wassalam Kurnia Lubis lubang bisul.